Assalamualaikum Sobat Islam. Geger nama Gus Nur Samsun dari Padepokan Cakralodaya Nusantara setelah membongkar sendiri bagaimana beliau bermula dalam banyak kisahnya. Gus Nur Samsun yang dikenal lantang menyuarakan kejujuran lewat banyak ucapannya, mulai dari membongkar aksi gerebek dukun settingan hingga bersiap gabung dengan pihak kepolisian untuk membasmi para penipuan yang mengatasnamakan dunia spiritual. Saat ini banyak yang mendukung sikap dan kejujuran beliau dengan banyak seruannya, walau tidak sedikit yang meninggalkan dirinya sebab banyak membeberkan dunia berantas dukun settingan, dan GNS tidak peduli dengan itu semua. Dan kini GNS kembali membuat geger dengan apa yang beliau lakukan dengan banyak aksi dan keberaniannya sejak dulu hingga sekarang ini. Lantas seperti apa selanjutnya? Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Sepak terjang Gus Nur Samsun banyak orang tercengang mendengarnya sebab keberanian untuk membuka apa yang sebenarnya terjadi dalam banyak hal saat ini. Dalam ucapannya bagaimana GNS menceritakan lengkap bagaimana dirinya pernah melakukan hal-hal yang jelas dilarang oleh agama hingga ditentang oleh banyak aturan di negeri kita. Berawal dari sikapnya hingga dinyinyirin netizen terkait settingan hingga GNS mengiyakan dan mengatakan itu settingan, walau ada tamu-tamu yang mengatakan itu asli sebab pernah ikut terjun langsung dalam gerebek dukun. Bahkan ada tamu yang terluka tetapi tetap GNS mengatakan itu settingan. Bahkan ada polisi juga Babin Kamtibmas sampai TNI Pangkostrad 501 orang ahli perang pernah ikut langsung ke lapangan, tetapi tetap GNS katakan itu settingan. Adapun tentang dukunnya asli atau bukan, kalian menyikapi sendiri. Dan kalau banyak tamu saya, bahkan ada pengusaha dari Cianjur, satu keluarga ikut ke lokasi langsung untuk menyaksikan aksi gerebek dukun, bagaimana saat itu di tengah sawah ada gubuk beserta sang dukun. Dan ada beberapa netizen sempat berkomentar mengenali dukun itu memang adalah dukun santet karena pernah menyantet tetangganya. Dan tetap saya sampaikan itu settingan agar aman dan netizen senang, dan GNS tidak peduli dengan kata-kata settingan, ungkapnya. Dan aksi gerebek dukun dan preman yang GNS lakukan, walau banyak yang kenal dengan premannya, walaupun dikatakan preman asli, tapi tetap GNS katakan itu settingan. Selanjutnya kisah GNS awal dulu, dari kenakalan mulai dari curanmor, melukai orang, berantem dengan preman, menjadi buronan polisi, hingga pernah memukul nenek sendiri hingga tangan GNS bengkok. Dan saya tidak takut sama orang lain sebab melawan nenek dan orang tua yang melahirkan saya saja berani, masa harus takut sama orang lain yang artinya lebih kualat dibanding sama orang lain. Sebab itu keramat saya berani, dan masa sama orang lain takut. Dan disitulah keberanian muncul kepada siapapun, dan telah banyak orang yang dilukai saat itu hingga dicari polisi ke lokasi dan teman-temannya kabur, tetapi saya tidak ditangkap padahal masuk kamar. Dan anehnya yang 3 polisi tersebut sekarang menjadi muridnya saya, kata Gus Nur Samsun. Dan awal mula tobatnya GNS lewat ziarah sebab ketakutan diancam akan disantet sebab kakak iparnya disantet. Hingga akhirnya GNS memutuskan mau masuk pesantren untuk bertobat, sampai ibunya nangis mendengar maksud Gus Nur Samsun tersebut. Lalu GNS berangkat dikawal para kiai ke pesantren. Hingga 9 tahun di pesantren tersebut dan tidak pernah pulang. Berbagai ritual di pesantren dilakukan GNS, seperti dipendam 41 hari, ritual kaki di atas pohon, kepala di bawah 41 hari, hingga selesai di dalam gemblengannya di pesantren tersebut.
Inilah GNS yang tidak pernah malu dan bangga untuk menceritakan masa lalu yang suram. Sebelum seperti sekarang menjadi seorang Gus Nur Samsun, seorang spiritual pemimpin sekaligus pengasuh Padepokan Cakralodaya Nusantara, Jawa Timur. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.